Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam memperingati Hari Maulid Nabi dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW di era milenial. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat. Sebelum memulai acara, izinkan saya membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara selanjutnya dilanjutkan oleh tim hadroh dari SMK Prakarya Internasional. Untuk tim hadroh kami persilahkan. Rohatil arsyaru tasyadu filayaril maulidin Wabarikum nur yabdu mima'ani ahmadin Wabarikum nur yabdu mima'ani ahmadin Filayaril maulidin Filayaril maulidin Rohatil ajiyaru tasyadu filayaril maulidin Wabari
Baiklah hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari dua narasumber kita, yaitu ada Ibu Iso Siti Masitoh SPDI dan ada Bapak Asep Rosikin SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam haflah mubarakah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang perjuangan Rasulullah. Dikisahkan di zamannya Rasulullah sedang duduk, kemudian di samping Rasulullah itu ada seorang anak, dan di depan seorang anak itu ada tempat air. Kemudian Rasulullah permisi kepada anak tersebut dan mengatakan, "Nak, permisi, aku ambil ya, ini tempat minum." Maka kata anak tersebut, "Silahkan ya Rasulullah, ambil tempat minum tersebut." Apa makna yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada orang, mau itu anak kecil, siapapun, kita itu wajib menghormati, wajib menghargai keberadaan orang tersebut. Ya, kemudian yang selanjutnya dikisahkan pada saat Rasulullah sedang berjalan, ada seorang anak yang bernama Abu Humair. Di sana dijelaskan bahwa Rasulullah berinteraksi kepada anak tersebut dan bertanya, "Wahai anak kecil, bagaimana kabarnya burung-burung pipitmu yang kamu miliki?" Apa makna yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa kita itu harus menyayangi orang lain, harus menyayangi keberadaannya orang lain. Kemudian seandainya kita bertemu dengan anak kecil, maka jelaskan anak kecil itu belum memiliki dosa sama sekali, dan seandainya dia meninggal, maka insya Allah dia itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Selanjutnya apabila kita bertemu dengan orang yang sudah tua, maka katakan bapak itu misalkan pernah mengalami muda dan selanjutnya pernah juga mengalami tua. Kalau kita belum tentu bisa mengalami atau selanjutnya kita itu mengalami tua, ya, maka jelas kita itu dicontohkan oleh Rasulullah wajib menghormati, wajib menghargai, wajib mengakui keberadaan orang lain di sekeliling kita. Ya, kemudian selanjutnya dijelaskan ketika Rasulullah sedang bermain dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian pada saat tersebut Rasulullah memanggil dengan panggilan Sayyidina. Kenapa dipanggil dengan panggilan Sayyidina? Karena jelas nanti Sayyidina Hasan dan Husain itu akan menjadi pemimpin pada saat dimasukkan ke dalam surga. Pemimpin siapa? Pemimpin para pemuda nanti di surganya Allah. Jadi untuk para pemudanya misalkan yang tidak bertato hijrah, kemudian selanjutnya golongan para pemuda yang taubat, maka nanti pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, selanjutnya untuk para perempuan siapa pemimpinnya nanti di dalam surganya Allah? Maka untuk kaum perempuan nanti pemimpin di dalam surganya Allah yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya baginda Rasulullah SAW. Jadi untuk kaum perempuan nanti akan dipimpin oleh Sayyidina Siti Fatimah Az-Zahra. Selanjutnya untuk kaum laki-laki siapa yang akan memimpin nanti di dalam surganya Allah? Untuk kaum laki-laki nanti akan dipimpin oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi nanti ketika berada di dalam surga, bagi pemuda akan dipimpin oleh Sayyidina Hasan dan Husain, untuk perempuan akan dipimpin oleh Siti Fatimah, dan selanjutnya untuk laki-laki akan dipimpin oleh Rasulullah, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian dijelaskan pada saat Rasulullah sedang berbincang, sedang menyayangi cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian ada Arab Badui. Ya, Arab Badui itu orangnya yang sangat keras sekali, sehingga dijelaskan kepada Rasulullah, "Saya itu memiliki 10 anak dan 10 anak itu tidak pernah saya cium sama sekali." Memiliki 10 anak tidak pernah sama sekali dicium. Tetapi kalau di kita biasanya ketika seorang preman, misalkan preman badannya tinggi, kemudian selanjutnya bertato, selanjutnya menggunakan anting, ya, kemudian rambutnya panjang, gondrong dan lain sebagainya, ketika memiliki anak maka hilanglah sifat kepremanannya. Tetapi Arab Badui itu karena memang dia sangat keras hatinya,
dia itu tidak pernah mencium anaknya yang 10 tersebut. Ya, Rasulullah mengajarkan dan menjelaskan pada saat tersebut, maka ketika kita memiliki kasih sayang kepada manusia, Allah akan mengasihi kita, dan juga selanjutnya malaikat itu akan mendoakan kita. Untuk selanjutnya dijelaskan bagaimana kita itu harus memiliki sifat kasih sayang, biarpun kepada seekor anjing, ya. Itu kenapa dicontohkan oleh Rasulullah, karena dijelaskan di dalam hadisnya, pernah ada seorang perempuannya WTS, wanita tunasusila, kemudian pada saat tersebut melihat seekor anjing yang kehausan. Anjing tersebut menjulurkan lidahnya, kemudian dia mau minum, tetapi airnya ada di dalam sumur yang sangat dalam, tidak bisa mengambil air tersebut. Kemudian perempuan WTS tersebut itu membawa sepatunya, mengambil air dari sumur dan dikasih kepada anjing tersebut. Nah, bagaimana selanjutnya? Allah mengampuni dosa wanita tunasusila tersebut. Padahal jelas bahwa wanita tunasusila tersebut itu ya memiliki sifatnya kotor karena memang kebiasaannya itu yang tidak baik, tetapi Allah ampunkan dosanya karena apa? Karena memiliki sifat kasih sayang. Jadi hadis di sini dijelaskan bukan berarti kita itu harus memiliki anjing atau mengurus anjing, tidak. Karena itu untuk kaum yang sebelumnya, ya. Di sini dijelaskan kita itu harus memiliki sifat kasih sayang. Nah, dijelaskan lagi di dalam hadis Rasulullah bagaimana kalau yang memiliki anjing. Yang memiliki anjing itu bagi kaumnya Rasulullah, ya, maka setiap harinya itu dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya bagaimana? Panjangnya 70 meter. Jadi seandainya misalkan ada seseorang setiap harinya memiliki amal cuman sebesar bisu umpamanya, tetapi dikurangi dengan 70 meter, maka setiap harinya kalau menurut bahasa matematika itu min terus, ya, min dan selanjutnya. Ya, jadi di sini dijelaskan kita itu harus memiliki sifat kasih sayang. Seandainya kita tidak memiliki sifat kasih sayang, bagaimana? Jadi tidak akan bisa membedakan mana anak manusia, mana anak kandung, mana anak yang tidak dilahirkan dengan sendiri, ya, atau misalkan anak pungut, maka jelas di sini tidak akan bisa membedakan, ya. Kalau misalkan binatang, tidak ada gajah yang menginjak anaknya, selanjutnya tidak ada serigala yang menerkam anaknya, tetapi bagaimana? Ada manusia yang tidak memiliki hati nurani, yang tega membuang anaknya, dimasukkan ke dalam kantong plastik, selanjutnya dimasukkan ke dalam kardus, ditaruh di mana? Ditaruh di depan panti asuhan, ditaruh di mana? Ditaruh di depan masjid umpamanya. Maka jelas berarti orang tersebut itu tidak memiliki kasih sayang. Sementara Rasulullah mengajarkan kepada kita itu harus memiliki kasih sayang. Ya, dilanjutkan lagi, selanjutnya tempat kita yang paling nyaman dulu pada saat berada di dalam kandungan ibu ada yang dinamakan dengan rahim. Ya, ada manusia yang mampu mengubah wajah yang tadinya laki-laki menjadi perempuan, ada. Ya, tetapi sampai saat ini belum ada yang mampu membuat rahim, karena rahim itu pemberian dari Allah. Yang mampu merubah wajah, ya bisa dikatakan juga lady boy. Kenapa lady boy? Wajahnya perempuan sementara kakinya laki-laki. Ya, itu ada di zaman sekarang. Tetapi yang mampu membuat rahim itu tidak ada yang mampu, karena semuanya pemberian dari Allah. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana kita menumbuhkan kasih sayang? Contohnya misalkan kepada binatang. Seandainya pada saat kita sedang tidur siang diganggu oleh apa? Diganggu oleh misalkan lalat. Ya, ketika kita membunuh lalat harus sekali tepak itu meninggal, mati. Ya, jadi gak boleh misalkan lalatnya ditangkap, selanjutnya dicopot sayapnya, kemudian selanjutnya silahkan kamu pergi lagi, itu berarti secara tidak langsung menyakiti. Atau selanjutnya bagaimana cara menyembelih binatang? Contohnya misalkan kambing disembelih, pada saat disembelih kita itu gak boleh menyakitinya. Dengan cara yang seperti apa? Dengan cara kita menggunakan pisau yang tajam. Dan selanjutnya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita pada saat menyembelih hewan tersebut harus menggunakan pisau, dan si kambing tidak boleh melihat pisau yang sedang diasah oleh orang yang akan menyembelihnya. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung menyakitinya. Ya, nggak boleh. Jadi ketika kita menyembelih hewan dan selanjutnya harus menggunakan pisau yang tajam supaya tidak menyakiti hewan tersebut. Kemudian selanjutnya apabila kita memiliki anak, bagaimana cara mengajarkan kasih sayang? Contohnya misalkan kita memiliki adik, atau misalkan selanjutnya memiliki saudara, ada juga yang memiliki anak, maka pada saat pergi ke majelis taklim misalkan kita kasih uang.
Ya, kasih uangnya untuk apa? Apakah untuk membeli pulsa untuk bermain game? Tidak. Tetapi silahkan kasih uang supaya nanti dikasih kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir. Jadi mengajarkan kepada anak supaya menyayangi orang lain, menyantuni orang lain, ya, memiliki sifat kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan bagaimana sih Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, harus memiliki sifat kasih sayang tersebut, karena pernah dialami juga di zamannya Rasulullah ada seorang tabi'in. Seorang tabi'in tersebut itu membeli kurma biasanya sifatnya itu manis. Kemudian di dalamnya itu ada apa? Ada semut. Pada saat ada semut, dia tidak mengetahuinya, itu Ibrahim bin Adam itu tidak mengetahui bahwa di dalam kurmanya itu ada semut. Kemudian pergi ke rumahnya, pada saat dibuka di rumahnya ternyata ada semut. Ya, pada saat ada semut tersebut bagaimana? Dia langsung balik lagi ke pasar tadi, mengembalikan semut yang tadi terbawa. Maka pada saat datang ke pasar, kata orang yang tadi menjual kurma tersebut, kenapa kok balik lagi? Maka Ibrahim itu mengatakan, menjelaskan, ya, hidup di perantauan itu menyedihkan, menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Saya tadi sudah membawa semut, kemudian selanjutnya berarti dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari saudaranya, dipisahkan dari keluarganya dan lain sebagainya, dari tetangganya. Maka pada saat sekarang saya kembalikan lagi semut. Itu ajaran dari Rasulullah. Kenapa kok tidak manusia? Semut saja binatang, udah jelas, ya, kita harus hargai, kita harus hormati. Jadi jelas pada saat tersebut dikembalikan lagi semut ke keluarganya, ke pedagang tadi. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan kenapa kok kita itu gak boleh kencing di lubang, ya. Di dalam lubang itu dijelaskan ada 2 alasan kenapa gak boleh kencing di lubang. 1, di lubang itu tempat tinggalnya serangga. Kemudian yang kedua, tempat apa? Tempat tinggalnya jin. Jadi kalau misalkan kita gambarkan pada saat ada manusia kencing sembarangan di lubang, di dalamnya ada serangga, kemudian mereka itu sedang apa? Sedang pilkada atau misalkan sedang apa? Sedang pilkades dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kencing, berarti secara tidak langsung itu menghancurkan, ada badai. Ya, ada badai, ada angin puting beliung dan lain sebagainya. Kita harus bayangkan sampai sana. Tetapi kenapa manusia di zaman sekarang lebih mementingkan dirinya pribadi ketimbang orang lain? Ya, selanjutnya bahwa di dalam lubang itu gak boleh kencing. Kenapa? Karena tempatnya jin. Jin pun sama. Ketika misalkan ada manusia kencing di lubang tersebut, kemudian itu tempatnya jin, kemudian orang tersebut itu kerasukan. Ya, kenapa? Karena memang mengganggu kehidupan jin. Karena di dalam lubang tersebut itu tempatnya para jin. Dan selanjutnya apalagi? Ya, selanjutnya kita itu gak boleh istinja menggunakan tulang, karena boleh istinja menggunakan batu, menggunakan daun, tetapi apabila menggunakan tulang itu gak boleh. Kenapa? Karena tulang itu termasuk kategori makanannya jin, ya, termasuk kategori makanannya jin. Itu beberapa penjelasan, diantaranya yang pertama itu kita harus mengakui keberadaan manusia, kemudian yang kedua itu harus menyayangi manusia atau orang lain, yang ketiga itu harus memiliki sifat kasih sayang biarpun kepada seekor binatang, ya. Itu saja penjelasan dari saya, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di hari ini kita dapat berjumpa, bersilaturahmi dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita senantiasa dipupuk rasa cinta, rasa mahabbah kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena Nabi adalah satu-satunya orang yang akan bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena ketika kita nanti di akhirat akan dikumpulkan di yaumil mahsyar,
yaumil hisab, yaumil ba'ats, bagaimana sekerompolan orang-orang dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Rasulullah SAW, sehingga kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan kita memperingati Maulid ini? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Tujuan kita diantaranya pertama adalah untuk mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita selaku umat muslim tidak mengenal nabinya sendiri, sehingga kelahiran Nabi tidak tahu, tanggal lahir Nabi tidak tahu, Nabi lahirnya di mana tidak tahu, ayah ibunya keluarganya tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Bahkan pemuda hari ini atau para pemudi di zaman era milenial ini, mereka lebih mencintai terhadap orang-orang atau artis-artis yang istilahnya mungkin banyak mudaratnya atau tidak ada manfaatnya bagi dirinya sendiri. Makanya dengan peringatan seperti ini diinginkan, diharapkan agar kecintaan kita terhadap Nabi besar, sehingga sesuai dengan sabda Nabi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan bulan kelahiranku, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh guru kita sekalian, Ibu Ustazah, bagaimana kasih sayang Rasul terhadap para sahabatnya, kepada anak kecil, kepada hewan. Itu kalau kita menarik kesimpulan bagaimana akhlak Rasul. Sebagaimana Rasul telah bersabda, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa harus menyempurnakan akhlak? Karena dengan akhlak, insya Allah apabila akhlaknya baik, maka kehidupan, tatanan kehidupan dalam berumah tangga, dalam bermusyawarah, atau dalam kehidupan sesama pelajar, insya Allah akan baik karena akhlaknya dibina dengan baik. Jadi dengan adanya peringatan seperti ini, tujuan yang pertama adalah mengenalkan bagaimana Rasul akhlaknya seperti apa. Dan yang kedua, supaya kita lebih dekat kepada Rasul. Dekatnya itu bagaimana? Karena dengan mengenal, maka kita akan semakin dekat kepada Rasul. Dan yang terakhir, dengan rasa mahabbah akan ada rasa cinta, ya. Karena dengan mengenal, setelah kenal dekat, setelah dekat pasti akan ada rasa cinta. Maka dari itu Rasul pernah bersabda, man habani kana ma'i fil jannah. Siapa orang cinta kepadaku, maka mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka dari hal itu penting bagi kita sekalian, bahkan wajib bagi kita sekalian untuk mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, Rasul lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Ya. Rasul punya ayah bernama Said Abdullah, punya ibu namanya Siti Aminah. Ya. Terus Rasul perjuangannya luar biasa, sehingga Rasul masih kecil sudah yatim, ya, disusui oleh Halimah Tusadiyah. Bagaimana Halimah Tusadiyah menyusui Rasul, setelah itu diberikan kepada Siti Aminah lagi kepada ibunya. Setahun kemudian Siti Aminah meninggal dunia dan akhirnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Di Abdul Muthalib itu Rasul 2 tahun diasuh oleh beliau. Setelah itu Rasul diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib karena kakeknya telah meninggal dunia. Dari sekian banyak sejarah Rasul ini, kita dapat meneladani bahwa akhlak Rasul itu atau sejarah Rasul itu ternyata dari kecil sudah patih. Tapi lihat perjuangan beliau. Hanya dengan waktu 23 tahun, ya, karena Rasul pada waktu diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. 40 tahun menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, dan itu ditandakan menjadi diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul bagi Allah. Ya. Setelah itu dalam kurun waktu 23 tahun, karena 10 tahun Rasul berjuang di Mekah dan 13 tahun Rasul berjuang di Madinah, ya, sehingga agama Islam sampai nyampe kepada negara kita, sampai ke kota kita, ya, sampai ke daerah kita, sehingga kita mengenal siapa itu Rasul
Dari siapa? Dari guru-guru kita sekalian. Bayangkan hanya 23 tahun, ya, 10 tahun ketika itu Rasul menerima wahyu Al-Quran, ya, secara berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Setelah itu perjuangan Rasul ketika umur 63 tahun, Rasul meninggalkan kita sekalian. Sehingga diteruskanlah risalah oleh para khalifah atau para sahabatnya. Dari cerita ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata cara meneladani Rasul adalah bagaimana akhlak beliau, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap orang yang lebih dewasa, akhlak terhadap orang yang lebih kecil, akhlak terhadap hewan, ya, atau binatang. Jadi bagaimana rasa kasih sayang yang tadi telah disebutkan oleh Ustadzah tadi. Jadi artinya marilah dengan peringatan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ini jangan sampai hanya sebagai seremonial saja, tapi bagaimana ada efek samping bagi kita sekalian, artinya rasa cinta, rasa kasih sayang, ya, rasa akhlak yang dimiliki Rasul senantiasa kita bisa dimiliki. Sehingga mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan senantiasa kita semua akan diselamatkan di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman, barusan kita sudah mendengar dan mendapatkan materi dari dua narasumber kita, yaitu tentang materi mengenai meneladani akhlak Rasulullah di era milenial. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari partisipan kepada narasumber. Partisipan kami persilahkan. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Asep, karena tadi Pak Asep membahas tentang banyak anak milenial atau anak muda cinta terhadap artis-artis Korea atau bahkan tidak mencintai Rasulullah. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Asep, bagaimana sih kita memiliki rasa cinta terhadap Rasul? Sekian. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin akan saya jawab. Yang pertama, bagaimana ketika kita ingin mencintai sosok Nabi Muhammad SAW, maka kita harus tahu dulu sejarah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang tadi telah disebutkan, ada kecintaan kita terhadap Nabi itu bisa didasari dari atau kita bisa melihat bagaimana sifat wajib bagi Rasul, yang sidik, amanah, patonah, tabligh. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya, patonah cerdas, dan tabligh menyampaikan. Artinya bagaimana seorang hamba Allah atau umat Nabi, artinya kita, bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi. Maka yang pertama saja, satu saja diantaranya, lihat bagaimana rasa jujur Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi dari segi jujur saja minimal satu itu aja, ya. Jadi karena kalau kita misalkan rasa cinta kita terhadap orang selain Nabi, belum tentu mereka bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tapi apabila kita cinta pada Nabi, sudah barang tentu Nabi yang akan memberi syafaat. Artinya Nabi yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi dari pertanyaan tadi mungkin saya ingin mengingatkan atau menegaskan, artinya sifat Rasul yang 4 itu saja harus kita teladani, sehingga kita akan menjadi orang yang senantiasa cinta kepada nabinya, daripada cinta kepada orang-orang selain Nabi atau orang-orang yang belum tentu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Apalagi kita cinta terhadap orang-orang atau artis-artis yang mengizalik, mereka yang jauh dari agama. Ya, bukan berarti kita tidak boleh cinta atau menyukai salah satu artis, bukan berarti seperti itu. Tapi artinya kita harus lebih lagi mencintai kepada Nabi daripada cinta kepada mereka. Dalam arti misalnya seperti gini, kita cinta kepada salah satu artis, penyanyi, ya, penyanyinya misalkan rock atau penyanyi dangdut atau apalah gitu ya. Hiburan itu tidak salah,
ya. Tapi yang salah adalah apabila kita dalam berhibur semakin jauh kepada Allah. Tapi hiburan yang baik itu semakin kita berhibur semakin ingat kepada Allah, ya. Artinya bagaimana kecintaan kita terhadap Nabi itu dipupuk dari hal terkecil, dari hari ini, atau dengan 3M, mulai dari hari ini, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Artinya jangan sampai kecintaan kita terhadap Nabi lebih kalah atau lebih sedikit daripada rasa cinta kita terhadap artis-artis. Ya mungkin seperti itu jawaban saya. Artinya kita harus lebih mencintai kepada Nabi, meneladani akhlak Nabi yang 4 tadi saja. Ya, terima kasih. Bertanya ke Bapak juga, amalan apa saja yang dilakukan pada saat Maulid Nabi? Ya, dari segi amalan, para ulama telah menganjurkan bahwa ketika datangnya bulan Maulid Nabi atau bulan Rabiul Awal, artinya bulan Rabiul Awal, maka perbanyaklah kita membaca sholawat terhadap Nabi. Sholawat yang dimaksud di sini, sholawatnya bebas, dan dalam arti sholawat yang kita baca adalah sholawat yang senantiasa menambah rasa cinta kita kepada Nabi. Seperti tadi yang telah dibahas, man ahabani kana mai fil jannah, siapa orang yang cinta kepadaku maka mereka akan bersamaku di surga, kata Nabi. Tak bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi? Di antaranya dengan memperbanyak sholawat terhadap Nabi. Ada lagi amalan yang lain dengan membaca Al-Quran, ya. Dengan membaca Al-Quran diniatkan senantiasa kita cinta kepada Nabi. Atau amalan yang lain dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan sholat sunat, ya maksudnya. Terus melaksanakan puasa sunat Senin Kamis misalkan, diniatkan mengagungkan kelahiran Nabi. Jadi banyak amalan-amalan yang senantiasa dianjurkan oleh para ulama yang tujuannya adalah untuk mengagungkan Nabi. Atau dengan bersedekah, ya, bersedekah kepada fakir miskin, ke yatim piatu, atau ke duafa, atau ke siapapun, maka sedekah yang kita berikan kepada orang lain diniatkan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya amalan apa saja, banyak sekali amalan. Intinya apapun amalan yang bersifat positif diniatkan untuk mengagungkan Nabi. Jadi jangan sampai seperti ini, judulnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ternyata di dalamnya goyang domret misalkan, itu tidak boleh, ya. Atau dengan foco-foco, ya, joget bareng misalkan, akhwat, ikhwan, laki-laki perempuan bersatu dengan lain mahramnya, itu tidak boleh. Jadi tidak nyambung antara judul dengan kegiatan. Tapi dengan amalan yang telah dianjurkan Rasul, maka diantaranya atau para ulama dengan perbanyak sholawat terhadap Nabi. Karena sholawat itu ternyata satu amaliyah, satu amalan yang luar biasa. Beda dengan sholat, beda dengan ngaji Quran. Kalau sholawat itu langsung terima oleh Allah. Kenapa? Beda dengan baca Quran, beda dengan sholat. Kalau sholat kita bisa diterima amalan sholat itu dilihat dulu sah atau tidak, khusyuk atau tidak, wudunya benar atau tidak, baru bisa diterima. Tapi kalau sholawat langsung diterima Allah SWT. Kata Rasul, orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka mereka akan mendapatkan 10 rahmat. Orang yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan memberikan 100 rahmat. Orang yang memberikan salawat kepadaku 100 kali, maka aku akan membalas, maka Allah akan membalas 1000 rahmat. Dan orang yang membaca 1000 kali salawat, maka haram baginya masuk ke dalam neraka. Dari hal itu maka perbanyak dengan baca salawat kepada Nabi. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ustazah Isoh, makna dari memperingati Maulid Nabi SAW itu apa? Saya ingin bertanya kepada Ibu Ustazah Isoh, makna dari memperingati Maulid Nabi sendiri itu apa? Baik, terima kasih kepada saudara Faisal yang telah bertanya. Tadi makna
dari memperingati Maulid Nabi. Makna dari memperingati Maulid Nabi itu yang pertama kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah itu yang semacam apa? Rasulullah itu memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat yang sangat santun, memiliki sifat yang sangat lembut. Bahkan pada saat Rasulullah berdakwah, ya, ada orang-orang kafir yang menghina, mencaci, memaki, dan selanjutnya menyiksa. Rasul tidak pernah membalas perlakuan dari orang-orang kafir tersebut. Jadi Rasulullah itu memiliki sifat yang luar biasa lembutnya, maka kita selaku umatnya wajib untuk meniru sifatnya Rasulullah, biarpun memang tidak sempurna, ya, biarpun memang tidak sempurna semacam Rasulullah, tetapi setidaknya kita meniru apa akhlak dari Rasulullah. Rasulullah itu memiliki sifat yang sangat santun, memiliki sifat yang sangat lemah lembut, ya, itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ustadz Isoh mengenai Maulid Nabi. Bagaimana pandangan para ulama mengenai Maulid Nabi? Baik, terima kasih kepada Saudara Narendra. Pandangan ulama mengenai Maulid Nabi. Jadi ada beberapa pendapat dari ulama, ya. Ulama berpendapat bahwa memperingati Maulid Nabi itu termasuk kategorinya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah yang termasuk kategorinya baik. Jadi silahkan dilakukan karena insya Allah mendapatkan pahala, ya, insya Allah mendapatkan pahala. Tetapi apa yang termasuk kategori bid'ah dolalah, bid'ah yang tidak baik. Contohnya misalkan pada saat pagi-pagi mengelilingi meja makan, melakukan apa? Melakukan tawaf misalkan. Itu termasuk kategorinya bid'ah dolalah. Karena yang termasuk kategori bid'ah hasanah itu termasuk kategori bid'ah baik, ya. Tadi melakukan Maulid Nabi, silahkan dilakukan. Karena insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya, Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita generasi milenial. Kesimpulan dari materi ini yang pertama, untuk meneladani akhlak Rasulullah di era milenial yaitu melakukan 3M, yaitu memulai hari ini, memulai saat ini, dan memulai dari hal yang terkecil. Dan bisa menyayangi sesama makhluk hidup. Dan yang terakhir, keunggulan yang dapat kita dapat saat kita mengidolakan atau meneladani Rasulullah SAW, yaitu kita mendapat syafaat di hari akhir. Sekian dari saya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan penampilan terakhir, yaitu Rohis SMK Prakarya Internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ashiqal Mustafa bashil minailil muna. Ya ashiqal Mustafa bashil minailil muna. Qadaraka kasus sofa sofa sofa. Wa toba wafdul hana. Qadaraka kasus sofa. Wa toba wafdul hana. Ya ashiqal Mustafa